bisa beribadah di tempat ini. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai kunci kerajaan surga, sesuatu rahasia yang berabad-abad tidak diberitakan kepada siapapun, tetapi oleh kemurahan Anak-Mu kunci kerajaan surga itu diberikan. Dan kami Tuhan pada hari ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri hamba-Mu mencoba untuk bersama-sama belajar tentang rahasia kunci kerajaan surga, yaitu pemberitaan Injil yang sejati dan disiplin gereja. Engkaulah yang berfirman, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang sederhana ini, dan Engkau yang memberikan pengertian kepada setiap saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di gereja bersama-sama dengan kami maupun yang ada di rumah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita belajar tentang Katekismus Heidelberg pada hari Tuhan ke-31. Itu temanya adalah kunci-kunci kerajaan surga. Ada ayat Alkitab yang akan saya bacakan sebelum kita memasuki tema yang akan kita bahas. Kita bisa buka Alkitab kita dari Matius 16 ayat yang ke-17 sampai 20. Saya akan membacakannya, kita simak bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Itu adalah suatu pernyataan Tuhan Yesus ketika Dia menyampaikan kepada murid-muridnya bagaimana nanti bahwa gereja Tuhan akan dibangun sebagai tubuh Kristus, dan di sana akan diberikan suatu kuasa yang luar biasa, yaitu untuk membuka dan menutup kerajaan surga. Kita lihat materi kita. Ini adalah pertanyaan yang ke-83 dari Katekismus. Pertanyaan pertama, saya akan bacakan pertanyaannya, lalu jawabannya akan kita baca bersama-sama. Apakah kunci-kunci kerajaan surga itu? Jawaban: pemberitaan Injil yang kudus dan disiplin gereja, atau penginjilan dari gereja Kristen. Dengan kedua kunci ini, kerajaan surga dibuka bagi orang-orang percaya dan ditutup bagi orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua, pertanyaan yang ke-84. Bagaimanakah kerajaan surga dibuka dan ditutup dengan pemberitaan Injil yang kudus? Jawaban: dengan memproklamasikan dan bersaksi secara terbuka sesuai perintah Kristus kepada orang-orang percaya masing-masing dan semuanya, bahwa kapanpun mereka menerima janji dari Injil dengan iman yang sejati, semua dosa mereka benar-benar diampuni oleh Allah karena jasa-jasa Kristus. Dan sebaliknya, dengan memproklamasikan dan bersaksi kepada semua orang yang tidak percaya dan yang tidak bertobat secara tulus, bahwa murka Allah dan penghukuman kekal ada di atas mereka selama mereka tidak bertobat. Menurut kesaksian Injil ini, Allah akan menghakimi baik di dalam kehidupan saat ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan, bagaimanakah kerajaan surga ditutup dan dibuka oleh disiplin gereja? Jawaban:
dengan melarang sesuai perintah Kristus penggunaan sakramen-sakramen oleh orang-orang yang di dalam nama Kristen mempertahankan doktrin-doktrin atau praktik-praktik yang tidak Kristen, yang tidak mau setelah berulang kali mendapat teguran dari sesama saudara meninggalkan kesalahan mereka dan jalan hidup mereka yang fasik, dan yang setelah dikeluhkan kepada gereja atau kepada orang-orang yang ditetapkan oleh gereja untuk itu tidak memperdulikan teguran-teguran mereka. Dengan hukuman pelarangan itu mereka dikucilkan dari gereja Kristen dan oleh Allah sendiri dari kerajaan Kristus, dan dengan menerima kembali orang-orang itu sebagai anggota-anggota Kristus dan gerejanya ketika mereka berjanji dan menunjukkan perbaikan yang sungguh-sungguh. Baik, ada 3 pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sebenarnya cukup banyak ya, cukup panjang. Di sini dikatakan yang pertama adalah apakah kunci-kunci kerajaan surga itu? Jadi ketika ada kunci, berarti ada sesuatu yang akan dibuka, begitu. Kita tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran. Lalu ketika Yesus adalah jalan kebenaran, dia adalah jalan untuk menuju pintu yang dimaksud. Pintu yang ada, banyak pintu yang palsu, sehingga Yesus juga mengatakan di ayat yang lain pada firman Tuhan mengatakan bahwa aku adalah pintu menuju kepada domba-domba itu. Siapa yang keluar dan masuk melalui aku, dia akan selamat dan dia akan menemukan padang rumput. Begitu ya. Nah, di sini dikatakan apakah kunci-kunci kerajaan surga itu? Lalu jawabannya adalah pemberitaan Injil yang kudus. Itu satu. Dan yang kedua adalah disiplin gereja atau pengucilan dari gereja Kristen. Dengan kedua kunci ini, kerajaan surga dibuka bagi orang-orang percaya dan ditutup terhadap orang-orang yang tidak percaya. Kelihatannya sangat simpel, kelihatannya sangat sederhana. Suatu rahasia yang berabad-abad yang tersembunyi hanya bisa dibuka oleh 2 hal. Pertama, pemberitaan Injil. Kita berpikir dengan pemberitaan Injil itu sesimpel itu ya, kunci kerajaan surga dibuka. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu rahasia yang luar biasa. Coba kita buka slide yang berikutnya. Kita akan belajar, ada beberapa pertanyaan di bagian katekismus ini untuk memperjelas kita mempelajari materi ini. Dikatakan di sini, bagaimana kita mengetahui tentang kunci kerajaan surga itu? Gitu ya. Tadi kan ada jawaban. Nah, jawaban itu dapatnya dari mana? Seperti itu. Dikatakan apakah kunci-kunci kerajaan surga, lalu ada jawaban, pemberitaan Injil yang kudus. Nah, itu dari mana kita bisa mengetahuinya? Begitu. Itu semuanya bisa kita dapat, kita ketahui berdasarkan Alkitab, berdasarkan kitab suci. Makanya tadi pertama saya membacakan bagian dari firman Tuhan, yaitu yang terdapat di Matius 16 ayat 17-19. Di Matius 16 ayat 19 sudah dikatakan tadi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi yang berkata ini siapa? Yesus Kristus. Setiap perkataan Yesus itu adalah iya dan amin. Jadi apa yang kita baca tadi sebagai jawaban dari katekismus itu didasarkan kepada pernyataan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, bukan hanya kepada Petrus, bahkan kepada murid-murid yang lain. Bahkan di Yohanes juga dikatakan hal yang sama. Jadi kepada kita juga, murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, diberikan kuasa yang sama. Ketika Injil diberitakan, itu adalah sesuatu yang dahsyat. Artinya itu adalah seperti pedang bermata dua. Bagi orang yang berkenan terhadap Injil, yang menerima Injil, itu adalah kehidupan. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, ketika Injil diberitakan,
Itu adalah suatu bau kematian. Makanya dikatakan bahwa kami adalah suatu aroma yang harum di hadapan Tuhan ketika kami memberitakan itu, baik bagi orang percaya maupun tidak orang percaya. Bagi orang percaya itu akan merupakan suatu keselamatan. Bagi orang yang tidak percaya menjadi kebinasaan atau pintu ditutup. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu ketika dikatakan di sana bahwa Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, itu langsung direalisasikan. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum aku mengutus yang akan mendampingi kamu, yaitu Roh Kudus. Nah, di sini murid-murid taat. Jadi ketika memberitakan Injil, yang paling utama itu adalah taat. Banyak di antara orang-orang yang memberitakan Injil itu tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengar suara Roh Kudus, lalu seolah-olah dia melaksanakan sesuatu dengan cara dan kehendaknya sendiri. Tetapi rasul-rasul pada saat itu menanti. Coba bayangkan apa yang terjadi seandainya rasul-rasul tidak taat. Tentu Roh Kudus tidak dicurahkan pada hari itu kepada mereka. Tetapi karena rasul-rasul taat, lalu mereka menanti-nanti dan Roh Kudus dicurahkan, mulailah Petrus membuka kerajaan surga. Di sanalah pertama kali Yesus memberikan kuasa kepada Rasul Petrus untuk membuka kerajaan surga dan menutup kerajaan surga. Dengan apa? Dia berkhotbah dengan luar biasa dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Lalu mereka semua terharu sampai mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Jadi ketika firman diberitakan, ketika Pak Agung menyampaikan firman di sini, lalu hati kita tidak tersentuh, kita harus bertanya, ada apa dengan saya gitu ya? Kita harus cek rohani kita. Nah, ketika orang-orang yang mendengar khotbah dari Petrus itu adalah sebagian daripada orang-orang yang mengeluhkan Yesus ketika dia ada di bait suci, Hosanna, Hosanna bagi Raja. Lalu mereka juga adalah orang-orang yang salibkan dia, salibkan dia. Ketika Petrus menyampaikan khotbah itu dengan kuasa Roh Kudus, mereka tersentuh hatinya, lalu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, bagi orang yang taat dan setia, maka pintu itu dibukakan. Pintu kerajaan itu dibukakan bagi mereka, dan mereka siap untuk bersama-sama dengan orang-orang percaya lain yang masuk ke dalam kerajaan. Itu adalah salah satu sehingga kenapa kita sangat setia di dalam pemberitaan Injil. Semenjak Pak Agung ada di Gloria atau bahkan sebelumnya, kenapa pemberitaan Injil itu selalu diutamakan? Bahkan banyak orang yang nggak sabar. Pembinaan, pemberitaan Injil. Doa pagi, pemberitaan Injil. Doa fajar, pemberitaan Injil. Nah, sebenarnya maknanya sangat dalam, karena pemberitaan Injil ini adalah kunci kerajaan surga. Emang ibadah itu sesuatu rangkaian yang utuh gitu ya, baik mulai dari renungan, mulai dari kita saat teduh begitu, sampai kita kepada persembahan puji-pujian, persembahan kita baik secara materi yang kita persembahkan, itu semuanya rangkaian yang utuh di dalam suatu ibadah. Tetapi kunci dari kerajaan surga itu ada di dalam pemberitaan Injil. Jadi ketika orang mendengar berita itu, dua hal yang terjadi di dalam dirinya, tidak bisa tidak berdampak. Makanya setiap khotbah itu adalah artinya khotbah yang efektual ya. Dia akan berdampak di dalam hidup para pendengarnya. Pertama, dia akan berubah begitu. Lalu belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Yang kedua, dia dibebalkan. Bahkan ada juga orang yang begitu mendengar firman, keluar dulu dari gedung, dari ruangan. Setibanya selesai firman diberitakan, masuk lagi.
Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak menghakimi mereka, tetapi biarlah masing-masing mengkoreksi diri sendiri, apakah kita merindukan firman atau tidak, begitu. Lalu kita lihat lagi slide yang berikutnya. Disiplin gereja. Nah ini juga adalah satu kunci. Jadi kita kadang banyak meragukan. Saya sendiri sebenarnya sering meragukan tentang disiplin gereja ini adalah sebagai suatu kunci kerajaan surga. Bagaimana mungkin kunci ini ada di tangan orang-orang yang notabene mereka juga masih manusia sama seperti kita, begitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan ini, begitu. Dia mengatakan bahwa apa yang kamu ikat di bumi itu akan diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi itu akan dilepaskan di surga. Tetapi apakah sesederhana itu Bapak Ibu? Gereja-gereja pada zamannya banyak melakukan kesalahan. Bahkan Galileo dihukum mati oleh gereja. Karena apa? Karena dia memberikan suatu pendapat yang tidak sependapat dengan gereja. Dia sebenarnya terkena disiplin gereja, sudah ditegur berkali-kali. Pendapatnya tetap sama bahwa bumi ini bukan pusat tata surya. Ya, bumi ini bukan pusat tata surya. Tetapi pandangan gereja saat itu bumi adalah pusat tata surya dan seluruh planet-planet mengitari bumi. Tapi Galileo membuktikan di dalam teorinya, bahkan ketika dia menciptakan teleskop, bahwa pusat dari tata surya adalah matahari. Bumi dan planet-planet mengelilingi matahari. Tetapi apa yang dipahami oleh gereja, dianggap bahwa Galileo ini adalah sesat, bidah, begitu ya. Nah, jadi tadi di sana kan dikatakan disiplin gereja itu dilakukan kepada apa? Pertanyaan, kembali kita ke pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimanakah kerajaan sorga ditutup dan dibuka oleh disiplin gereja? Kan ini tadi ya. Pertama dikatakan dengan melarang sesuai perintah Kristus penggunaan sakramen-sakramen pada orang-orang yang di dalam nama Kristen mempertahankan doktrin-doktrin dan praktek-praktek yang tidak Kristen, yang tidak mau setelah berulang kali mendapat teguran dari sesama saudara meninggalkan kesalahan mereka dan jalan hidup mereka yang fasik. Nah, di sini jadi yang terjadi sebenarnya, kenapa orang itu harus terkena disiplin gereja atau dikucilkan dari gereja? Yang terjadi pertama adalah orang tersebut melakukan suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu juga bukan hanya satu kali. Melakukan satu kali kesalahan lalu didisiplin, dikucilkan, bukan seperti itu. Tapi dikatakan kesalahan itu sudah dilakukan berulang-ulang, sudah ditegur sesama saudara, tetap dilakukan berulang-ulang. Sudah disampaikan kepada gereja, penatua dan sebagainya, tetap juga tidak bertobat. Di sana ada contohnya ketika jemaat Korintus, ya. Jemaat Korintus memiliki satu orang jemaat yang hidup di dalam percabulan, artinya dia hidup dengan istri ayahnya. Tetapi jemaat Korintus membiarkan keadaan ini sampai akhirnya Rasul Paulus menulis surat kepada mereka, kamu harus berkumpul dan aku akan hadir bersama dengan kamu di dalam roh. Artinya di dalam roh, aku akan hadir bersama kamu, dan orang yang melakukan kesalahan itu harus didisiplin. Bahkan di situ suatu pernyataan yang sangat ironis sekali, diserahkan kepada iblis. Orang itu harus diserahkan kepada iblis. Artinya apa? Tubuh fisik ini biar binasa, menanggung hukuman itu. Tetapi yang penting rohnya bisa diselamatkan. Itu adalah tujuan daripada disiplin gereja. Sebenarnya gak mudah saat itu. Tapi yang kita lihat sekarang, banyak gereja nggak mau atau nggak berani mendisiplin jemaatnya. Yang terjadi, gereja banyak mendiamkan setiap pelanggaran-pelanggaran.
Kenapa? Bisa jadi bahwa orang yang diberikan tugas untuk melakukan semua yang diharuskan tadi juga itu bukan orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa bisa orang melakukan, kekuatan apa yang bisa dimiliki para penatua itu sebenarnya sehingga mereka bisa membuka kerajaan surga? Jadi saya ambil suatu ilustrasi ya. Ada orang yang berprofesi sebagai hakim misalnya. Nyawa seseorang tergantung di tangan hakim ini. Hidup dan matinya tergantung di tangan hakim ini. Ketika kita tahu bahwa hakim itu adalah hakim yang benar, yang hidup taat dan benar di dalam setiap keputusannya, kita percaya bahwa keputusannya itu adalah keputusan untuk mewakili negara, atau disebut itu kuasa pedang. Kuasa pedang ada di tangannya. Kuasa itu bukan berasal dari diri dia sendiri, tetapi berasal dari pemberian yang memberi kuasa. Begitu. Jadi demikian juga ketika disiplin gereja mau dinyatakan, maka orang-orang yang akan menjatuhkan disiplin gereja ini adalah harus orang-orang yang layak. Kita nggak tahu apakah orang-orang yang mau mendisiplin ini juga layak. Dosanya sudah ketahuan juga masih dipertahankan begitu. Dosanya sudah ketahuan, apalagi yang nggak ketahuan. Dosanya ketahuan, selingkuh misalnya, tetapi didiamkan. Melakukan dosa perzinahan diketahui, penatua juga melakukan hal yang sama. Lalu dia akan mendisiplin jemaatnya. Ini sesuatu yang nggak mudah gitu. Jadi daripada kita disiplin, lebih baik kita diamin dulu gitu. Mungkin nggak berani, ya. Banyak yang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ini harus dilakukan. Harus dilakukan pendisiplinan terhadap jemaat. Karena ini adalah salah satu kunci daripada kerajaan itu. Jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan yang berulang dan tidak bisa berubah, maka dia dikucilkan, dianggap tidak berjemaat misalnya di gereja itu, sampai nanti dia lagi mengakui kesalahannya dan penatua gereja melihat bahwa dia menunjukkan suatu perubahan yang sungguh-sungguh, maka dia akan diterima kembali. Jadi intinya adalah bukan untuk menghukum supaya dia dibuang, tapi yang terjadi adalah bahwa semua yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan daripada orang yang melakukan tadi. Bahkan sudah dikatakan seandainya pun tubuhnya binasa, lebih baik daripada jiwanya binasa. Begitu. Itu pandangan gereja saat itu. Kenapa Galileo itu dibakar? Gereja memandang seperti itu. Gereja berpikir bahwa si Galileo ini sudah sesat, sudah percaya bahwa matahari adalah pusat. Padahal matahari itu kan banyak dipercaya sebagai dewa gitu ya. Dewa matahari saat itu disembah. Nah, jadi itu pengertian gereja saat itu, sehingga si Galileo dihukum. Tujuan mereka seandainya pun tubuhnya binasa, jiwanya bisa selamat. Tetapi faktanya hanya Tuhan yang tahu. Sampai nanti kita tidak bisa menghakimi ya. Itu yang terjadi saat itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kunci yang kedua ini sangat disepelekan. Ketika seseorang didisiplin di suatu gereja, dengan mudah dia melenggang ke gereja lain, diterima. Singkat cerita, ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan dengan menikah setelah hamil lebih dahulu misalnya. Nah, itu sesuatu bagian yang dilarang di dalam gereja Kristen begitu. Lalu dipanggil oleh gereja, didisiplin bahwa mereka harus dikucilkan dari gereja, lalu mereka akan belajar lagi sekian lama supaya nanti mereka kembali lagi dan diterima lagi berjemaat di gereja yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Orang tidak mau menanggung beban itu. Orang tidak mau menanggung malu itu. Lebih baik tubuhnya ini diselamatkannya
harga dirinya diselamatkannya. Dia pindah ke gereja lain, dan dengan enak, dengan tenang gereja lain menerima ini. Ini tantangan yang terjadi saat ini. Kenapa pendisiplinan ini susah ditegakkan? Jadi artinya ketika dihukum di sini, dia pindah ke tempat lain, diterima di sana, bahkan dia seolah-olah dijadikan sebagai korban di tempat yang lama, disanjung di tempat yang baru, begitu. Nah, hal seperti inilah yang membuat pendisiplinan ini menjadi kabur. Padahal saya pernah menonton suatu film ya, itu sebenarnya kisahnya ada tentang Joan of Arc, gitu ya, pahlawan Prancis, seorang wanita muda itu umur 19 tahun dibakar hidup-hidup. Karena Joan ini saat itu dia melihat suatu penglihatan bahwa ada suatu bisikan dari Tuhan bagi dia untuk memimpin suatu revolusi untuk membebaskan Prancis dari cengkraman Inggris saat itu ya. Tapi di perjalanannya Joan ini diingatkan oleh seseorang bahwa kamu sudah terlalu jauh. Apa yang kamu lihat itu sebenarnya kamu manfaatin untuk kepentingan kamu sendiri, ketenaran kamu sendiri dan sebagainya. Lalu Joan akhirnya tertangkap dan akan dibakar. Lalu ada pihak yang bernegosiasi supaya Joan ini diselamatkan. Tapi Joan ini apa yang dia bilang? Yang kuinginkan sekarang adalah kebenaran. Biarlah tubuhku dibinasakan, tetapi yang kuinginkan adalah rohku bisa diselamatkan. Kalau memang saya salah sebagai bidah, biar saya dibakar. Itu yang dia sampaikan tadi itu. Nah, ini suatu contoh, dan memang kenyataannya dia benar-benar dibakar. Walaupun beberapa abad kemudian itu namanya dipulihkan lagi oleh kekatolikan dari Paus, begitu ya, namanya dipulihkan. Jadi dia dianggap bukan bidah sebenarnya, begitu ya. Itu suatu kisah. Jadi ini menginspirasi kita ketika kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita menghindar dari kesalahan itu artinya kita lebih menghargai tubuh fisik kita ini daripada jasmani kita. Itu yang paling penting. Tubuh fisik jasmani kita ini tidak begitu penting. Yang paling penting adalah roh kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Ketika orang masuk penjara, biarkan saya masuk. Artinya apa yang saya lakukan itu pantas. Itu yang ditiang gantungan sama Tuhan Yesus ya. Apa yang terjadi pada dia tidak peduli. Hari itu dia nyawanya akan putus. Tetapi yang terjadi bahwa aku akan bersama-sama dengan Kristus, itu artinya pertobatan. Tetapi yang terjadi orang nggak mau dihukum. Begitu mau dihukum, dia malah nyalahin gereja, cari gereja lain. Jadi Bapak Ibu, sudah demikian yang kita pelajari bersama-sama. Kita percaya bahwa kita semua akan ambil bagian di dalam kunci-kunci kerajaan ini. Masing-masing kita akan memberitakan Injil. Terlebih lagi gereja kita, bahwa khotbah itu adalah sesuatu yang paling utama. Karena khotbah yang setia adalah salah satu kunci kerajaan surga. Dan masing-masing kita adalah setia untuk menjalani apa yang akan ditetapkan di gereja kita. Dan kita percaya pendisiplinan juga akan dilakukan di gereja kita. Terima kasih.